Pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini berlaku selama masa libur perayaan Natal dan Tahun Baru mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Saat memimpin rapat tingkat menteri yang dilakukan secara daring, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini dilakukan untuk memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah yang berstatus level 1 dan 2 akan disamaratakan dengan menerapkan aturan PPKM level 3 baik di wilayah Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Disepakati bahwa selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketentuan level 3. Walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Sementara itu, Ketua Umum Astindo Pauline Suharno menyatakan dengan adanya pernyataan perubahan status menjadi level 3 saat Nataru, para pelaku usaha travel perjalanan pun akan langsung menahan berbagai macam promosi marketing untuk perjalanan akhir tahun. Kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana pemerintah sudah berwacana untuk menerapkan PPKM level 3 di berbagai destinasi atau di berbagai daerah, kita juga pastinya akan menahan nih, nggak berani untuk melakukan promosi segala macam. Pasti kan masyarakat baliknya ke kita lagi. Terus gimana? Kita sekarang sudah punya effort untuk berjualan, marketing, segala macam promosi. Tapi ternyata ada pembatasan-pembatasan oleh pemerintah. Kita pun yang bisa kita informasikan kepada masyarakat pastinya ya kalau ada perubahan peraturan nanti semuanya akan bisa di-refund. Nah berarti kan kalau anggota kami travel agent kalau refund itu kan kerja bakti ya, karena pasti. Selain itu, dalam kebijakan PPKM level 3 ini, seluruh perayaan pesta kembang api, pawai arak-arakan yang menyebabkan kerumunan besar akan dilarang. Sementara untuk ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM level 3. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, Riki Anwar di IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya di mana sambut Nataru pemerintah terapkan PPKM level 3, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Ya, selamat pagi menjelang siang Ibu Pauline. Selamat pagi Mas Charles. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini sebelum membahas lebih jauh ya mengenai kebijakan dari PPKM level 3 yang akan diterapkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, bagaimana kondisi terkini realnya ya dari industri agen perjalanan di Indonesia saat ini, Bu Pauline? Sebetulnya kalau dari sisi travel agent sekarang ini kan sudah mulai ada promising transaction nih, dari sales transaction kita perlahan-lahan mulai terlihat adanya peningkatan. Jadi dari data yang kami dapatkan dari mulai bulan Januari ini penjualan tiket pesawat domestik ya kurang lebih itu sudah mencapai sekitar 153 M dari tahun lalu yang jeblok hancur-hancuran drop 90%. Dari Januari 153 miliar rupiah dan sampai ke bulan meningkat dengan baik sampai ke bulan Agustus ini sudah mencapai sekitar 230 miliar. Berarti kan ada peningkatan transaksi. Dari sisi penjualan internasional pun sudah terlihat ada peningkatan dari yang bulan Januari itu cuma sekitar 10 juta US dollar, dari sampai ke bulan Agustus ini sudah mencapai sekitar 16 juta US dollar. Jadi peningkatan itu sudah mulai terjadi dan it's a promising buat travel agent.
Baik, tapi jenis perjalanan apa sih sebenarnya yang paling terdampak begitu kalau kita lihat dengan pandemi, kemudian tadi Anda katakan sudah mulai pulih kembali, berarti pelonggaran yang sudah dilakukan karena proses vaksinasi yang sudah berjalan, kemudian juga dari angka COVID-19 juga cenderung turun begitu belakangan ini di Indonesia. Lantas bagaimana dengan jenis-jenis traveling yang mungkin terdampak paling dalam ini, Ibu? Yang paling terasa penurunannya pastinya leisure traveler ya, karena leisure traveler ini kan penting nggak penting juga gitu. Kalau misalkan memang ada pelonggaran, berbagai macam pelonggaran peraturan oleh pemerintah, pastinya rencana liburan itu bisa tetap dijalankan. Oke. Nah, tetapi yang kita lihat adalah terjadi peningkatan di sisi corporate traveler, kemudian perjalanan dinas, business traveler, itu yang mulai ada peningkatan. Yang paling parah tadi itu leisure traveler, kemudian juga incentive trips. Oh, itu dia memang yang menjadi salah satu sebenarnya penyumbang juga ya adanya kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya, mungkin di masa sebelum pandemi untuk aktivitas perjalanan wisata ataupun kaitannya dengan lokasi-lokasi wisata di sejumlah daerah begitu, Bu. Sangat, karena leisure sama incentive trips ini kan memang banyak sekali peminatnya. Contoh nih, kalau zaman-zaman sebelum pandemi kan lagi long weekend aja ada harga tiket murah, bisa pergi dengan family, bisa pergi dengan teman-teman sekantor atau teman-teman main, itu kan pasti pergi ke berbagai destinasi. Pokoknya asal ada tiket pesawat murah, ya udah deh pergi aja, atau asal ada pameran, pasti pergi jalan-jalan gitu. Nah, kalau dari daerah atau wilayah wisata mana saja nih yang paling terdampak dan wilayah mana saja mungkin bisa dijelaskan yang sudah mulai pulih kembali, yang seperti Anda katakan per Januari tahun ini sudah mulai ada kenaikan? Yang pastinya kalau terdampak paling besar itu kan destinasi wisata seperti Bali ya, Bali, Jogja, Belitung, itu kan pasti terdampak paling parah. Nah, tetapi kan ada juga nih peraturan dari pemerintah supaya ada effort-effort dari BUMN, kemudian juga dari kementerian untuk menjalankan event-event di berbagai tempat, terutama di 5 destinasi wisata super prioritas. Jadi 5 destinasi wisata super prioritas ini pastinya kan akan mendapatkan tamu-tamu walaupun tidak sebanyak yang dulu. Baik. Tapi bagaimana dengan adanya penerapan kebijakan PPKM level 3 ini? Apa yang perlu disikapi? Kaget. Sekaget-kagetnya atau bagaimana? Karena memang sebenarnya sudah ada informasi dialog terlebih dahulu atau belum sih, Bu? Sama sekali tidak. Jadi sebetulnya kita kan mengharapkan supaya dengan adanya berbagai macam pelonggaran peraturan oleh pemerintah, contohnya PCR berubah menjadi antigen, lalu sekarang anak kecil sudah diperbolehkan terbang, kemudian pesawat pun sudah bisa diisi penuh, kapasitasnya bisa menjadi 100%. Nah, dari pelonggaran-pelonggaran itu tentunya kita nih dari sisi travel agent industry yang sudah sekian lamanya mati suri, nggak jualan, tentunya kita boost penjualan. Contohnya Astindo saja kita mengadakan acara Astindo Virtual Travel Fair di awal bulan November kemarin, tanggal 3 sampai tanggal 7 November. Kita melakukan promosi besar-besaran untuk memasarkan paket wisata domestik, terutama untuk masa liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, tahu-tahu keluar peraturan tersebut. Jadi ya kagetnya luar biasa sih. Kitanya berupaya mempromosikan sesuai dengan arahan dari Kemenparekraf RI bahwa kita harus menggerakkan perjalanan domestik, bangga berwisata Indonesia, di Indonesia aja liburan ke Indonesia. Tapi ternyata ada aturan yang kemungkinan besar akan menghalangi orang untuk melakukan perjalanan. Wow, apalagi ini momentum yang tepat sebenarnya untuk mengangkat industri pariwisata karena kan berlakunya pada saat libur Natal dan Tahun Baru, Ibu Pauline. Iya, betul, dan biasanya libur Natal dan Tahun Baru itu kan memang banyak sekali pergerakan masyarakat ya, orang melakukan liburan. Yang pertama, kita sudah kaget nih dengan aturan tidak ada cuti bersama. Dengan tidak ada cuti bersama berarti kan ASN, karyawan BUMN itu kan tidak bisa melakukan perjalanan untuk berlibur. Ya, karena tidak bisa dipungkiri ini sekarang kan ASN BUMN ini kan yang masih punya salary-nya kan masih utuh ya, masih punya budget lebih untuk melakukan perjalanan dibandingkan dengan karyawan swasta yang mungkin perusahaannya sudah pemasukannya sudah kurang dan juga mereka mungkin lebih menahan diri untuk melakukan perjalanan. Baik, lantas seperti apa nih? Langkahnya kan masih ada tanggal 24 Desember. Bagaimana dengan mungkin pemesanan yang sudah dilakukan? Karena tadi sudah ada expo yang dilakukan dan sepertinya peminatnya cukup baik ya untuk destinasi wisata di Indonesia. Oh iya, kita kemarin pas lagi waktu travel fair itu surprisingly cuma dalam waktu 5 hari travel fair dengan hanya 18 travel agent anggota kami, itu kita mendapatkan hit untuk yang visit our travel fair ada sekitar 29.800, jadi hampir mencapai 30.000 visitors dalam 5 hari, dan juga salesnya kita itu mencapai 29 miliar rupiah. Nah,
Dari sisi kami sih, masyarakat ini kan memang kalau mereka mau traveling udah kangen sekali jalan-jalan ya, udah kangen sekali berlibur, terutama momennya tepat di Oke. masa libur Natal dan Tahun Baru. Jadi yang dilakukan seperti sebelum-sebelumnya ketika waktu ada larangan mudik segala macam itu, larangan perjalanan di bulan Mei dan bulan Juni, rata-rata masyarakat ini kan melakukan perjalanan jadi sebelum peraturan itu diterapkan. Ini kan libur Nataru, PPKM level 3 diterapkan pada tanggal 24 Desember, jadi kita mengarahkan masyarakat untuk berangkat sebelumnya dan kembali setelahnya. Oh, masih bisa disesuaikan untuk menyikapi kondisi ini. Bisa. Berikut ini kami sampaikan kembali infografik terkait dengan aturan dari PPKM level 3. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita lihat ini adalah aturan PPKM level 3. Dilarang melakukan pesta kembang api, kemudian pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, bepergian selama Natal Tahun Baru, fasilitas umum dan lapangan terbuka juga sepertinya akan ditutup. Kemudian perjalanan transportasi umum sudah vaksin minimal yang dosis pertama. ASN, TNI Polri, karyawan swasta dilarang cuti dan memanfaatkan libur nasional saat Nataru. Ibadah 50%, kemudian bioskop 50%, tempat makan minum 50% dan perbelanjaan ataupun pusat belanja maksimal 50% sampai dengan pukul 9 malam. Dan selanjutnya kita akan lihat ini ada hasil survei juga yang sudah dilakukan Astindo ya terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang disurvei terhadap sekitar 132 anggotanya, di mana ada beberapa yang sudah tidak beroperasi 51%, kemudian bertahan 45%, merumahkan atau PHK karyawan bahkan hingga 90%-an. Ini dia, kita akan coba bahas kembali ini bersama dengan Ibu Pauline. Ya, Ibu Pauline, berdasarkan data yang sudah disampaikan, memang tadi aturan PPKM level 3 juga sudah diberlakukan begitu dengan tadi beberapa hal yang mungkin menjadi concern, yaitu tidak bisa bepergian pada saat libur Nataru, ASN, pegawai tidak bisa memanfaatkan cuti dan libur Nataru. Bagaimana Anda melihat prospeknya ke depan begitu selama penerapan dari PPKM level 3 jadinya, Ibu Pauline? Ya sudah pasti ini kan disaster ya buat kami ya. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau melihat berkacamata dari peraturan yang diterapkan saat libur Lebaran yang lalu, biasanya nih masyarakat yang memang sudah ingin melakukan perjalanan, mereka akan merubah perjalanannya berangkatnya sebelum larangan itu diterapkan. Jadi yang kita prediksi sih tanggal 22, 23 itu akan terjadi malahan penumpukan penumpang di bandara untuk mereka yang memang berniat melakukan perjalanan. Karena kan kita bukannya seperti kita ketika melakukan perjalanan ini kan perlu perencanaan. Betul. Nggak cuma berangkat tanggal 24 Desember atau 23 Desember baru merencanakan perjalanan atau beli tiketnya itu di tanggal 20 atau 21 gitu. Ini masyarakat sudah mulai tertib nih, mulai merencanakan perjalanan itu udah mulai jauh-jauh hari, nggak last minute lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena perlu effort kan untuk melakukan perjalanan sekarang, perlu pertimbangan matang, dan terlebih lagi juga perlu memilih tempat-tempat destinasi wisata ataupun vendor-vendor yang memang sudah betul-betul menerapkan protokol kesehatan, sudah disertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf RI. Betul. Sebenarnya dari sisi kesadaran, kemudian tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sudah membaik dan mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya sebenarnya Ibu Pauline. Tapi bagaimana? Tadi juga ada data yang sudah teman-teman Astindo survei ya. Beberapa diantaranya yang tidak beroperasi 50%, bertahan 45%, bahkan harus merumahkan karyawannya 90%. Apakah kondisinya sudah membaik di tahun ini atau masih ada sebagian yang juga masih struggle? Pastinya masih struggle, we are still in the survival mode sekarang ini sih. Tapi sudah ada membaik. Jadi tadinya yang memang tidak beroperasi itu 51%, ya sedikit-sedikit naik. Adalah peningkatan sekitar 10%. Kemudian yang dirumahkan itu sudah ada yang mulai masuk kantor kembali gitu. Nah, strategi apa jadi yang teman-teman dari Astindo siapkan ya untuk menyikapi tadi adanya penerapan PPKM level 3 dengan aturan-aturan yang juga sudah disampaikan?
Ya, yang pasti dari Astindo sendiri kita berupaya supaya teman-teman travel agent ini mengantisipasi dengan yang pastinya merubah perjalanan atau ya mengurangi lah, menahan diri untuk tidak berjualan dan berpromosi. Mau nggak mau ya suka nggak suka kita harus menahan diri. Tetapi kan ada juga beberapa peraturan dari untuk internasional terutama ya di mana border-border sudah dibuka. Oke. Sebetulnya kan aturan dari pemerintah yang menerapkan level PPKM level 3 di seluruh Indonesia ini malah akhirnya membuat warga negara Indonesia menghabiskan devisanya di luar negeri, Pak. Jadi Oke. kan beberapa negara sudah mulai membuka border untuk Indonesia. Turki sudah, Dubai, kemudian yang belakangan ini Singapura pada tanggal 29 November, Itu lalu dia. juga ada Thailand. Dan destinasi ini kan masih menarik buat masyarakat Indonesia, buat warga negara Indonesia. Amerika, Eropa pun juga sudah buka buat warga negara Indonesia. Jadi sebetulnya yang tadinya kita bisa menarik pangsa pasar domestik untuk mengunjungi destinasi wisata domestik, terutama di libur Nataru, akhirnya malah mengalihkan mereka, ya udahlah daripada gua di domestik, nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana. Kemudian misalkan kalau PPKM level 3 itu membuat berbagai atraksi wisata, kemudian restoran juga tidak bisa dikunjungi atau mereka harus tutup beroperasi segala macam dengan berbagai pembatasan, ya udahlah mending keluar negeri aja yang aturannya malahan relatif lebih longgar dibandingkan dalam Waduh. domestik. Ini justru sebenarnya menjadi dua sisi mata uang sebenarnya dengan penerapan kebijakan ini ya, Bu Pauli. Tapi Anda melihat bagaimana peluang dan respon sendiri dari mungkin konsumen ataupun mereka yang sudah menggunakan jasa dari Astindo sendiri. Apakah benar-benar akhirnya mereka ini memilih destinasi untuk keluar negeri dibandingkan harus berwisata di dalam negeri? Ada yang sudah mulai berpikir begitu, terlebih dengan dibukanya Singapura Vaccinated Travel Lane di tanggal 29 November ini. Oke. Karena biar bagaimanapun juga Singapura ini kan masih menjadi destinasi wisata favorit ya untuk orang Indonesia. Baik, tapi kan dasar sebenarnya dari pemerintah adalah data yang sudah berulang kali juga disampaikan oleh BNPB bahwa setiap masa libur panjang di situ nanti pascanya ada kenaikan kasus positif COVID-19. Bagaimana teman-teman Astindo menyikapi kondisi seperti ini? Ya, sebetulnya yang kita harapkan nih pemerintah itu kan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sudah menerapkan berbagai sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability. Ini kan untuk diterapkan dengan ketat di seluruh destinasi wisata. Bagaimana restoran, hotel, toko souvenir, kemudian atraksi wisata semuanya menerapkan hal ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga ketika terjadi penumpukan wisatawan di destinasi wisata itu nggak ada kerumunan, jaga jaraknya masih tetap berlaku, kemudian semuanya patuh memakai masker, termasuk juga nggak cuma dari wisatawan nih, tapi juga masyarakat di destinasi tersebut, masyarakat lokal juga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kalau saja kita bisa mengedukasi masyarakat dengan lebih baik lagi, terutama masyarakat lokal, mereka kan juga rata-rata sudah divaksin, sudah mencapai herd immunity, kalau di Bali kan sudah mencapai 90% di herd immunity, makanya sudah siap dibuka untuk wisatawan asing juga. Transmisi virus itu untuk orang-orang yang sudah divaksin kan resikonya sangat rendah sekali ya. Jadi tergantung kembali lagi nih kepada kesadaran masyarakat, baik masyarakat lokal maupun wisatawannya sendiri. Jangan abai, jangan lalai, tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, tapi dari periode waktu yang diterapkan 24 Desember sampai dengan 2 Januari, menurut Anda ini sudah idealkah atau cukup panjang? Cukup panjang. Oh. Oke. Cukup panjang. Nah, lantas bagaimana? Apakah akhirnya teman-teman istirahat kembali begitu dari Astindo menyikapi kondisi saat ini? Atau ada inovasi lain, kreativitas lain begitu yang sedang akan dilakukan nantinya? Kalau dari Astindo sendiri kita nggak pernah istirahat, Pak. Jadi dari tahun lalu itu sampai sekarang kita selalu berupaya untuk menjaga semangat dan optimisme teman-teman travel agent, terutama meningkatkan semangatnya mereka ini nih. Jangan sampai kondisi pandemi malah membuat mereka mati suri dan kemudian mati beneran nih kantornya. Kalau dari Astindo kita jadi mengencourage teman-teman travel agent untuk tetap belajar, kemudian kita mengadakan berbagai macam training, virtual travel fair, virtual travel mart. Paling nggak di masa pandemi ketika kita nganggur, nggak lagi sibuk layanin customer ini, kita sendiri memperbaikilah dari sisi manajemen, dari sisi SDM. Menarik nih, justru memanfaatkan kesempatan begitu ya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri dari teman-teman Astindo. Tapi yang diharapkan sebenarnya saat ini kalau kita bicara mengenai kebijakan dari pemerintah, selain sudah ada penerapan PPKM, apa yang diharapkan dari teman-teman Astindo?
Bantuan bantuan tunai ini kan nggak pernah ada nih Oke. buat teman-teman travel agent, baru mulai dari setelah 1 tahun ya, setelah 1,5 tahun pandemi, hampir 2 tahun, Oke. teman-teman travel agent ini kan bantuannya nggak ada, tapi kurang begitu berarti. Jadi kan sebetulnya kami mengharapkan supaya ada iuran BPJS itu di waive, lalu pajak-pajak itu di waive juga. Nah tapi ini sampai ke sini tuh kita masih belum mendapatkan itu. Jadi baru bulan ini kita mendapatkan BPUP, bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata, dan itu nilainya kecil sekali, cuma 2 juta untuk 2 bulan. Berarti kan cuma 4 juta, itu nggak akan cukup untuk menutup biaya operasional teman-teman travel agent. Ada BSU untuk karyawan, tetapi BSU ini pun juga hanya untuk bulan-bulan tertentu saja saat PPKM level 4 ditetapkan atau PSBB ketat diterapkan. Di bulan-bulan lainnya nggak ada. Padahal kan karyawan kita sudah unpaid leave, sudah tidak ada pemasukan, jadi Oke. mereka kan juga butuh hidup di bulan-bulan tersebut. Ya oke, tapi kan kalau misalnya bicara mengenai tunai yang diharapkan tadi sudah ada BPUP, kemudian BPU, tapi memang dari sisi nilainya belum cukup. Atau ada insentif lain yang lebih dibutuhkan? Misalnya apakah refinancing begitu ataupun bantuan-bantuan lain begitu yang diharapkan paling tidak ini bisa menjadi modal awal lagi dalam berusaha saat ini. Iya, betul. Jadi biaya operasional itu kan yang harus tetap berjalan ya, sementara untuk dari menutupi biaya operasional dari tahun lalu sampai tahun sekarang, itu kan kita sudah yang makan tabungan sendiri atau menggunakan dana talangan dari pihak ketiga. Nah, sementara dana talangan dari pihak ketiga ini kan juga harus dibayar bunganya. Yang kita harapkan dari pemerintah adalah seperti di negara-negara lain, di Hong Kong ataupun Singapura, ada soft loan yang diberikan oleh bank kepada teman-teman di industri pariwisata, di mana soft loan ini tidak ada bunganya sama sekali. Oke. Jadi itu Tapi kan akan lebih luas untuk dikelola. sudah disuarakan belum, Bu Pauline? Sudah bolak-balik disuarakan. Tapi tanggapannya? Tanggapannya belum Oh, masuk ke dalam pen. Oke, berarti masih akan terus berupaya begitu sambil tetap di sisi lain kita masih mencoba bertahan begitu ya di tengah pandemi, kemudian adanya lagi nanti dengan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia ini bahkan. Baik, optimisme terakhir Astino untuk menyikapi ke depan seperti apa untuk perkembangan dari agen travel begitu? Kalau kami tetap mempertahankan positive thing in our mind, karena di dunia industri, dunia travel agent, dunia pariwisata, kita nggak bisa merengut pesimis. Kita harus tetap optimis. There will always be a travel revenge. Dan ini kan sudah mulai terlihat ketika dari pas lagi PSBB, kemudian dari PPKM level 1, level 4, 3, kemudian menurun ke level 1 sampai 2. Ini sudah terjadi banyak sekali pergerakan masyarakat. Masyarakat sudah pastinya kangen untuk berlibur, kangen jalan-jalan. Jadi travel revenge itu kita tinggal tunggu waktunya, dan semoga pandemi akan segera berakhir, atau paling tidak kita semua nih sama-sama menjaga supaya tidak terjadi kasus yang lebih naik lagi di Indonesia. Baik, sukses terus untuk Asosiasi Travel Agent Indonesia ini atau Astino, Ibu Pauline. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan. Salam sehat, Ibu. Terima kasih.